Selamat siang Bu Dokter. Selamat siang. Apa kabar? Selamat siang. Masih sehat? Ini Bu Dokter rencana mau dilaksanakan coaching supervisi akademik. Kira-kira kapan Ibu siap? Jam 5.06. Kira-kira apa materi yang Ibu bawakan? Berarti kompetensinya seperti berapa? Oke, jadi materi ini kira-kira apa sasaran tujuan yang Ibu pernah lakukan? Oke, jadi tujuannya itu yang jelas nanti bisa dapat memberikan tujuan gitu ya. Jadi dalam pembelajaran ini nanti kira-kira metode apa yang Ibu gunakan? Jadi di sini ada langkah-langkah yang Ibu akan lakukan ya dalam melaksanakan metode itu ya. Kemudian kira-kira tantangan apa yang Ibu hadapi nanti pada saat di kelas Ibu mengajar? Ada beberapa yang mungkin yang benar-benar belum bisa memahami karena ini materinya saya bilang karena ini materi keminatan, jadi berbeda dengan materi wajib. Jadi tantangannya yang saya berarti harus lebih berperan itu aktif sehingga ada siswa tersebut benar-benar bisa aktif melaksanakan mengikuti pelajaran. Berarti nanti ada siswa yang mempunyai kemampuan yang berbeda ya? Ya, jadi tentu berarti dalam hal ini Ibu akan menggunakan metode atau strategi pembelajaran yang berdiferensiasi. Iya. Oke. Jadi kira-kira di situ apa strategi yang mungkin Ibu lakukan supaya nanti tahapan-tahapan dalam proses pembelajaran itu dapat berjalan baik? Strateginya tentu dengan memberikan setiap soal-soal latihan berdasarkan pendekatan atau berdasarkan kesukaran pertama mereka sudah terdahulu sedang kemudian Iya, jadi di sini kan intinya berarti Ibu lebih mengutamakan kepentingan siswa, gitu ya, karena siswa mempunyai kemampuan yang berbeda dan Ibu juga mempunyai prinsip bahwa bagaimana siswa itu dapat memenuhi atau mencapai pembelajaran yang dapat sesuai dengan kemampuan diri sendiri ya. Oke, jadi kalau begitu hambatan-hambatan yang mungkin nanti Ibu laksanakan, yang dapat Ibu hadapi dalam hal ini apa? Hambatannya ya soalnya ada yang sudah paham duluan, ada yang masih di tempat itu tidak dasar yang belum paham. Jadi kita harus benar-benar kalau bisa sih buat agar mereka benar-benar bisa paham itu kita harus benar-benar jelaskan dengan baik. Kemudian sebelum Ibu mungkin masuk pada namanya materi, apa persiapan Ibu yang sudah Ibu lakukan? Iya. Menyiapkan SPP-nya, Iya. kemudian buku panduannya, Iya. kemudian soal-soal dengan Iya. latihan. Ya, itu ya. Jadi apakah nanti dalam pembelajaran Ibu membutuhkan media pembelajaran atau tidak? Tidak, di saat ini materi ini tidak membutuhkan media. Oke, kalau begitu kemudian area pengembangan yang hendak Ibu capai di mana apa? Tentunya benar-benar ada pengembangan kritis ya. Iya, betul. Karena materinya ini ya lumayan sangat high Iya. Jadi diwajibkan agar benar-benar bisa mendalam dan kritis. Berarti Ibu
sebelum melakukan pembelajaran diferensial, berarti tentu ibu sudah melakukan atau mengidentifikasi kemampuan anak ya. Oke. Nah, kemudian mungkin terakhir mungkin Bu, strategi apa yang mungkin ibu siapkan untuk mencapai pembelajaran yang berdiferensiasi ini? Strateginya dengan bisa dengan pengelompokan disatukan sebagai antara yang sedang dengan sedang agar mereka bisa saling bertukar pikiran. Oke, berarti nanti kuncinya di sini ibu akan melakukan persiapan agar siswa itu yang betul-betul bisa ya. Oke, jadi kalau begitu mungkin nanti di dalam pembelajaran prestasi nanti mungkin ada langkah-langkah yang dilakukan ya. Langkah-langkahnya supaya mungkin pembelajaran dapat berjalan dengan lancar ya. Kira-kira apa langkah-langkah yang dilakukan? Langkah pertama kita yang dilakukan ya dasar-dasarnya, kemudian apa soal yang belum benar-benar bisa digabungkan kelompokkan dengan yang jadi setelah melakukan pra seperti ini, Bapak sudah bisa menangkap apa yang nanti Ibu lakukan di saat ya. Nah, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini dapat berjalan dengan baik ya. Ya mudah-mudahan semoga ini dapat memberikan tugas selalu dan selamat melaksanakan tugas. Oke Ibu, sampai kita ketemu di kelas untuk lakukan profesi. Oke, terima kasih. Hadir. Dan Diarta. Hadir. Kang Kanan. Hadir. Komang Arya. Hadir. Sumiati. Hadir. Fitrias. Fitriani. Hadir. Yuniasi. Komang Artanisi. Hadir. Devi Artanini. Hadir. Fiona. Hadir. Made Dwi. Hadir. Umar Kristia. Miranda. Hadir. Retno Rahani. Hadir. Arya. Komang Adi. Hadir. Jadi adik-adik, sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasa, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing agar proses kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa selesai. Jadi adik-adik, sebelum kita memulai pelajaran, kita akan membuat yang namanya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas kita yang pertama yaitu Ibu harapkan kalian hadir tepat waktu. Ini sudah tepat waktu, sudah hadir ya. Yang kedua, aktif dalam KBM. Jadi diharapkan kalian aktif ya. Yang ketiga, jika ada siswa yang menjawab, nanti ketika Ibu berikan soal, dengan soal wajib angkat tangan. Dan yang keempat, ketika ada yang bisa menjawab benar atau jawaban kalian sesuai, maka kita berikan reward berupa tepuk tangan atau nilai plus dari Ibu ya. Kemudian ada lagi yang kalian bisa menambahkan apa-apa kira-kira yang perlu kita sepakati sebelum kita mulai pelajaran? Ada nggak? Dan materi kita hari ini yaitu judulnya mengenai integral. Integral dan sub pokoknya yaitu integral tak. Namun sebelumnya Ibu akan membacakan komposisi dasarnya ya. Komposisi dasar yang ingin dicapai yaitu mendeskripsikan integral. Ibu bacakan saja ya. Mendeskripsikan integral tak
atau anti turunan fungsi aljabar dan menganalisis sifat-sifatnya berdasarkan sifat-sifat anti turunan. Kemudian indikatornya yang dibacakan yaitu yang pertama menjelaskan konsep integral sebagai kebalikan dari turunan, dan yang kedua menentukan anti turunan dari fungsi aljabar. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini itu yaitu kalian diharapkan mampu menjelaskan konsep integral sebagai kebalikan dari turunan fungsi, dan yang kedua diharapkan siswa mampu menentukan anti turunan dari fungsi aljabar. Namun sebelum kalian sebelum itu tidak jelaskan lebih lanjut mengenai integral itu apa, kalian harus memahami dulu turunan, karena materi turunan ini berkaitan dengan integral. Turunan kalian pernah dengar? Pernah dengar nggak? Jadi materi turunan ini seharusnya kalian sudah dapatkan di matematika wajib. Materi turunan ya. Jadi turunan ini berkaitan dengan integral. Kenapa dikatakan berkaitan? Misalnya suatu fungsi f(x), kita akan mencari turunannya yaitu f aksen x. Ketika kalian mendapatkan fungsi aksen x-nya dan kalian ingin mencari fungsi awalnya, maka rumus inilah yang kita sebut dengan integral. Jadi dari sini kalian akan dapatkan pengertian bahwa turunan kebalikan dari integral, atau bahasa lain turunannya diferensial, atau turunan merupakan fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Contoh ya, jadi sebelum kita lanjut ke integral, pahami dulu turunan. Contoh ini turunan, kita contoh turunan. Misalnya diketahui fx-nya sama dengan 3x. Maka turunannya sama dengan berapa jadi? Berapa turunannya? 3, benar 3, tapi dari mana dapatnya? Dari mana dapat 3? Jangan bilang dari buku ya, dari mana dapat 3? Ibu, ini rumus turunannya fx sama dengan ax pangkat n. Coba, dari mana dia bisa mendapatkan 3? Dari sini. Gimana caranya? Diapakan? Berarti a kali n, kemudian x pangkat n kurang 1. Karena sudah bisa menemukan rumus turunannya. Jadi inilah rumus turunannya. Kalau seandainya kita cari fx-nya misalnya 2x, maka turunannya akan menjadi berapa? 2x kuadrat. Tadi kan 2x dong, 2x kuadrat. Jadi turunannya akan menjadi berapa? Coba satu orang angkat tangan dulu. Yang mau menjawab tadi kesepakatannya angkat tangan. Kenapa bisa? Ya boleh maju. Ya, jawabannya 4x. Kasih upload dulu. Jadi ini belum masuk materi intinya ya, ini baru observasi ya, biar kalian bisa memahami. Sekarang kalau integral, kita lanjut dulu ke integral. Pengertian dari integral apa jadinya? Integral tadi apa? Iya, kebalikan dari turunan. Jadi seandainya ya, ini kan didapat nilainya aksen fx-nya, bagus gitu ya. Fx-nya itu tadi 2x kuadrat. 2x kuadrat ya. Kemudian f aksen x-nya berapa tadi? 4.
tambah 1 tambah C. Ini rumus integralnya. Kenapa bisa ditambahkan C? Apa artinya? Kenapa bisa tambah C? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Kenapa ditambahkan dengan C? C ini artinya konstanta. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Silakan angkat tangan yang bisa jawab kenapa tambah C. C artinya konstanta. Ya, ditambahkan C. Ada yang bisa jawab? Ditambahkan C karena dia ini integral tak tentu yang tidak mempunyai batas. Tidak ada batas bawah, tidak ada batas atas. Nilainya tidak terbatas, tidak ada batas ya. Makanya dilambangkan dengan konstanta. Nilainya tak tentu. Kembali saja nilai tak tentu. Ya silakan ditulis dulu rumusnya, contohnya sebentar Ibu akan pastikan contoh yang lainnya lagi ya. Silakan ditulis dulu rumusnya, contohnya rumusnya. Kalau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakannya. Pada kelas cukup bagus ya, penampilan dari Ibu Merta cukup bagus. Nanti kira-kira rencana Ibu Merta ke depan untuk meningkatkan di kelas. Dengan memberikan banyak latihan-latihan agar mereka benar-benar bisa memahami dan mengaplikasikan. Tetap masih berinovasi dalam pengembangan pembelajaran ya. Kemudian untuk berikutnya nanti apa tindak lanjut yang nanti akan Ibu Merta berikan untuk menunjang proses pembelajaran ke depannya? Ya, lanjutnya sepertinya seperti pengayaan ya, pengayaan Ya. mereka sudah benar-benar paham dan penyedia langsung penjelasan bagi mereka yang belum atau sudah mengerti walaupun belum sangat ideal. Nah, itu tindak lanjut ya yang akan dilakukan. Kemudian dari situ mungkin kira-kira ke depannya apa yang perlu Ibu Merta kembangkan kebutuhan siswa supaya karena kita tahu tadi kan bahwa siswa itu mempunyai kemampuan yang berbeda sehingga Ibu Merta tadi di pembelajaran menggunakan metode atau pengujian pelaksanaan itu apa ya kira-kira yang harus Ibu lakukan? Ya.